Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Adalah ucapan para merupakan tasawuf tetapi benar menurut Al-Quran, sejalan dengan Al-Quran. Walaupun itu bahasa itu adalah bukan hadis tetapi adalah membawa spirit Al-Quran tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kesadaran si asbak kayu ini adalah sama saja. Anggap saja asbak kayu itu tubuhmu tadi semua. Yang selalu merasa ada. Merasa gagah. Merasa hidup. Merasa bisa. Inilah sesungguhnya awal dari gerbang daripada kematianmu pada dasarnya. Maka disinilah sahabat kita yang Buddha, Hindu lebih mengerti dari kalian. Lihat Candi Borobudur. Dari Kamadhatu pindah pada Rupa Dhatu. Tadi semua dari Rupa Dhatu pindah kepada Arupa Dhatu adalah alam tanpa bentuk tadi semua ya. Seolah-olah sahabat pada saat dalang itu ingin mengenali dirinya. Pada saat dalang itu ingin menyaksikan dirinya. Si dalang berkata, "Anna kanzan mahfi." Aku ini tersembunyi, kata dalang. "Ahbabtu an urofa." Tapi aku ini ingin dikenali. Maka dia tajalilah dia kepada wayang yang dia buatnya. Pada saat dia ingin kelihatan sifat ajidnya, jabarnya. Jadilah dia Bima. Begitu. Bima itu dalang. Tadi semua. Dalang adalah yang ingin memperlihatkan bahwa dia itu gagah. Gitu kan tadi semua. Arjuna yang jago panah juga dalang. Pada saat dia ingin dilihat dirinya pada sisi lain. Adalah bahwa dia adalah merupakan seorang yang tampan. Yang memiliki kemampuan untuk sakti dalam panah. Tapi tergantung si Arjuna itu. Mampukah dia menyaksikan dalang pada dirinya? Mampukah si Bima itu menyaksikan kegagahan dalang pada dirinya? Demikian pula adalah pada saat dalang tajali. Karena dalang itu sempurna dengan semua sifatnya. Maka dia tajalilah menjadi cepot, dawala. Dari semua. Jadi Bagong, jadi Petruk. Sebenarnya juga dalang. Yang lucu itu dalang. Yang hidupnya pada cepot adalah hidupnya dalang. Sama dengan yang hidupnya pada Arjuna, pada Bima, pada Rahwana, pada Buta semuanya. Sama hidupnya yang ada pada hidup pada malaikat, pada Allah, pada jin, pada iblis, pada dedemit. Semuanya dia satu itu. Coba sahabat. Abah yang Abah cintai, karena jangan sampai terlambat. Dan dia sudah menginstruksikan dalang itu. Ittaqullah. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang dipanggil itu yang telanjang. Hei wayang-wayang yang sudah telanjang. Hei wayang-wayang yang sudah takhalli. Hei wayang-wayang sudah mencabut keberadaan dirinya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Yang sudah menjadikan aku adalah wujud dengan maujudnya sang wayang itu. Pada apa? Pada diamnya, pada geraknya, pada hidupnya, semua. Maka tadi, sahabat, sya'atu ilah luar biasa dengan hikamnya. Adharo wis ngadohirkan adalah wujuda kulla syai'in. Sudah mendohirkan kayu, wujudnya segala sesuatu menjadi asbak kayu. Menjadi kucing, menjadi domba, menjadi manusia, menjadi gunung, menjadi laut. Karena dia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ala, dia yang menjadikan. Yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Nah disinilah maka akhirnya yang nampak sebenarnya di muka bumi yang kalian lihat itu sebenarnya goib. Dia tidak ada. Dan sebenarnya Allah, keberadaan Allah itu, adanya Allah itu justru pada ketiadaannya. Tadi semua. Dan sebaliknya keberadaannya adalah wayang senyata-nyatanya dohirnya. Justru semakin nampak makhluk itu, makin hilanglah dia. Sebenarnya. Maka yang goib makhluk. Yang wujud, yang goib wayang. Yang dohir dalang. Maka dikatakan sya'atul adharu wis ngadohirkan wujuda kulla syai'in. Allah kayu sudah wujud menjadi asbak kayu. Li'annahu karena satunya kayu adalah al-batin. Batin pada asbak kayu ini. Allah itu. Maka tadi pada saat
manis tajali pada gula, maka manis itu batin pada gula, sahabat. Jadi manis itu batin pada gula, ingat itu. Maka dia berkata, al insanu syiri wa ana syirahu. Aku rahasia, aku adalah rahasia si gula, kata si manis. Dan manis, wahai manis, kamu adalah rahasia aku. Dan jangan lupa, Allah pun tadi sang wujud tidak ada pada saat ada kamu. Allah pun yang basar tidak ada kecuali pada penglihatanmu itu. Maka disinilah sesungguhnya bagaimana harus dipahami Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun. 3 karena dia adalah mati dari semuanya. Tidak bersatu antara Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka mari kita nggak usah takut murtad. Ya, dari semua. Abah yang jamin dari semua. Ya, karena kalau tidak begitu kalian tidak pernah merasakan sebagaimana si kayu berkata, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza salaka, ketika wahai bertanya kepadamu Muhammad. Mana Muhammad? Inilah wujudnya si kayu itu. Atau dalam bahasa fisika Muhammad itu adalah fermion yang membatasi. Adapun yang dibatasi adalah foton, cahaya. Allahu nur, cahaya dibatasi fermion supaya ada identitas. Ini disebut asbah, itu disebut kursi, itu disebut meja. Padahal sama-sama kayu. Sebut pelapon, itulah Muhammad. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah, segala apapun, inilah rupanya seperti ini. Adamlah ini. Tapi bentuknya asbak inilah Muhammad. Dan Tuhannya adalah si kayu itu sendiri. Sama, sahabat. Ya. Maka bagaimana menyambungkan asbak kayu, sholat asbak kayu ini? Pada saat dia tidak mengenal Tuhan, asbak kayu itu akan teriak-teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia masih mencari Tuhan. Karena tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak tahu di mana Allah itu. Apa Allah itu? Bagaimana Allah itu hubungan dengan dirinya? Maka dijawablah oleh si kayu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika wahai Muhammad, ketika ada bertanya kepadamu, katakan kepada si asbak kayu, sebenar-benarnya aku adalah qarib. Nah, disinilah harus dipahami tauhidnya. Bagaimana dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nanti maka akan disambungkan dengan rasa dari semua sahabat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tugas si asbak kayu itu adalah bukan meminta. Karena pada dasarnya adalah bagaimana meminta. Inna rabbaka atau binas. Sebenarnya Tuhanmu yang meliputi dirimu. Wujud kamu itu wujud aku. Maka itulah perintah dalam Quran itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ibadah. Ibadah itu bukan menyembah. Ibadah ya budu ibadatan. Adalah bagaimana menghadirkan. Maka tadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi semua tadi. Maka itulah yang harus dihadirkan. Hilangkan dirimu. Lepaskan dirimu. Tekuk lidah. Katakanlah si asbak kayu itu kamu. Tekuk lidahmu. Rapatkan gigimu. Adamkan dirimu. Bangunlah dari tidurmu. Bangunlah dari kematianmu. Bagaimana cara bangun dari kematianmu? Kan tadi kata Abah juga harus dipahami tentang hakikat Allah dan kamu. Pada saat kamu yang wujud dia tidak ada masalahnya. Nah disitulah baginda Nabi mengajak kepada kita dari Allah dan Allah menyuruh kepada kita kembali. Hei asbak kayu yang sudah lupa kepada jati dirinya. Panakkan, karamkan, bakar, hancurkan, pecahkan keberadaan wujudmu itu. Begitu. Supaya aku ada. Makanya. Maka dikatakan adalah.
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, inilah asbak kayu, dan kayu ini qarib. Maka yang disebutkan dengan makom muraqabah, makom yang dekat. Dia menyaksikan sifat pada asbak kayu, tapi menyaksikan zat pada kayu. Qarib. Tapi orang yang sudah memfanakan dirinya, wujud dirinya, maka berpindahlah dari makom muraqabah pada makom musyahadah. Kayu menyaksikan dirinya pada wujud asbak kayu. Tuh. Ingin melihat afalnya, ingin melihat sifatnya, ingin melihat asma'nya, ingin melihat zatnya, nyatalah dia. Maka disitulah kau akan merasakan surga. Maka tidak lagi kamu ingin, tapi kata kamu, jadilah. Jadilah. Kun. Tadi semua. Fayakun. Nafasmu. Kun. Keluarkan nafasmu. Fayakun. Tadi semua. Ya. Maka itulah. Kata Abah, di alam dunia ini, kalau kamu tidak mengerti begitu, kamu masih berada pada Ya'juj wa Ma'juj. Alam dualitas. Alam juj dan juj. Tapi lupa pada kul. Tadi semua. Ya. Maka kamu akan digonjang-ganjing dunia mudah dan susah. Dunia hidup dan mati. Dunia neraka dan surga. Dunia. Itulah. Coba. Nanti kamu akan begitu sudah mengenal dirimu dengan dirinya. Maka itulah dikatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Barang siapa si asbak kayu itu sudah kenal dirinya. Dia akan kenal Tuhannya itu si kayu. Yang meliputi dirinya. Yang Allah berkata 4 ayat dalam Al-Quran. Inna rabbaka ahata bin nas. Tuhanmu lah wahai asbak kayu. Si kayulah Tuhanmu itu. Yang wujud. Kau wujud. Kau maujud karena wujudnya. Kau hidup karena hidupnya. Kau diam karena diamnya. Kau bergerak karena geraknya. Ujibu da'wata da'i dada'an. Maka hadirkan. Da'a yarda'u. Hadirkan. Semuanya. Maka itulah sehari ini pada bulan Rajab ini kamu harus harus nanti di Ramadan itu id ada yaudu. Kembalilah. Kembalikan tadi semua. Supaya tubuhmu. Supaya si asbak kayu nanti merasakan nikmat dari semua. Itulah yang disebutkan Goyrol. Siratal ladina an'amta alaihim. Karena kamu sekarang sudah menjadi anbiya. Jadi syuhada. Jadi salihin. Jadi siddiqin. Karena tidak ada lagi pengakuan. Kau sudah sembelih Ismailmu. Kau sudah sembelih adalah diri kepalsuanmu. Karena kau sudah kembalikan sebenar-benarnya yang wujud. Maka tadi kata hikam. Adharo wis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Di annahu karena satunya kayu al-batin. Jadi kayu itu menjadi batin pada asbak kayu ini. Tapi tugas si asbak kayu ini watoa. Dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in. Kamu sekarang menjadi asbak kayu. Li'annahu karena satunya kayu ad-dhahir. Tuh. Maka tadi kata Abah. Sebenar-benarnya makhluk ini kelihatan ada. Tapi tidak ada. Maka tadi kelihatan nampak. Tapi goib. Tapi dia Allah. Nah tadi. Kesadaran si asbak kayu pada saat dia sudah menafikan keberadaan dirinya. Ternyata yang wujud watwa dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li annahu karena satunya kayu ad-dhahir. Sebetulnya Allah lah yang dhahir. Maka itu tadi. Sahabat. Maka kalau begitu berarti kau sudah memandang. Maka seluruh makhluk ini sudah akhirat. Dan semuanya sudah abko bersama bakonya. Ya bako bersama Allah. Kalau sudah abko, maka kau sudah akan diundang oleh dia. Si kayu mengundang si asbak kayu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hei asbak kayu yang sudah tenang. Yang sudah telanjang. Yang sudah mengembalikan. Menyaksikan. Merasakan. Bahkan dia akan rindu. Kalau si asbak kayu itu ngerti Tuhannya itu kayu. Kamu pun kalau seandainya kamu sudah mengerti. Sebenarnya dia yang hidup pada dirimu itu dia. Kau akan rindu. Kamu tidak akan pernah berpikir segala apapun yang selain dia. Karena dia. Hidupmu itulah dia.
maka kau akan merindukan, merasakan kebaikan. Ternyata yang membukakan bajuku selama ini hanya dia. Ternyata yang menyuapi diriku hanya dia. Ternyata yang hidup nyata pada diriku hanya dia. Sementara aku adalah wujud yang diwujudkan oleh dia untuk dia melihat fiilnya pada tubuhku. Maka disitulah kau akan rindu dengannya. Aku rindu padamu ya Allah. Nah, itulah. Aku cinta padamu ya Allah. Maka disinilah kau sudah surga, sahabat. Maka mari jangan jahil. Bukan gedegmu itu. Bukan manakibmu itu. Bukan khotamanmu itu. Tapi sadarilah. Takholilah. Takholilah. Bagaimana kau akan rindu padanya? Kau masih anggap Tuhannya di langit ketujuh. Bagaimana kau rindu akan kepadanya? Kau anggap sesungguhnya dia masih ada di penjara, di Baitullah, di Mekah, di sana, di batu itu. Sementara dia yang selalu adalah melayanimu, menyayangimu. Dengan kurang ajarnya kamu adalah pada saat kamu sholat duha syasbah kayu ini. Ya, dengan seenaknya. Itulah contoh hari ini. Manusia sudah kehilangan Allah. Negara-negara yang mengaku agama hilang Tuhannya. Tapi negara-negara yang tidak pernah mengaku agama, mereka hidup bersama Tuhannya. Maka Eropa bahagia, Korea bahagia, Jepang bahagia, Taiwan bahagia. Tapi kau yang tiap hari adzan 5 waktu, tablik akbar dikirimu di kananmu, makin terus jauh pada Allah. Makin jauh, bahkan tidak pernah merasakan, bahkan tidak merinduinya. Muncullah ketakutan pada Tuhan. Hidup takut, mati pun takut. Bagaimana mungkin sahabat, kau takut dengan dia? Bagaimana dia yang maha menyayangimu, yang selalu menjagamu, karena kamu itu tidak ada kalau nggak ada dia. Bayangkan oleh kamu, adakah asbak kayu kalau nggak ada kayu? Adakah mawujud kayu ini, asbak kayu ini kalau bukan wujudnya si kayu? Adakah hidup si asbak kayu ini kalau katakan asbak kayu adalah kamu, kalau bukan hidupnya dia? Adakah asbak kayu ini bisa mendengar kalau bukan dengan telinganya, sama dengan samanya dia? Itulah. Manusia tidak merindukan Allah, tidak mencintai Allah, karena dia tidak merasakan betapa baiknya Allah. Terus cerita tentang siksa kubur. Betapa bodohnya wahai kalian manusia. Kau tuduh dia akan nyiksamu dalam kuburan. Maka Abah katakan, kalau kamu takut dengan kuburan disiksa itu, kasih tahu. Dan Abah katakan, ya Allah, kasihkan saja pada hamba. Abah setu semuanya. Seluruh dunia, Abah nggak tanggung-tanggung. Karena aku bukan aku. Dari semua. Kalau kamu nanti di seberang sana ada neraka yang akan disiksa. Yang seperti otakmu itu. Abah tanggung seluruh manusia sedunia nerakanya. Karena kamu bodoh saja. Sebetulnya. Tadi semua. Akhirnya di dunia ini kau menarik nerakamu sendiri. Tadi semua. Ya, bayangkan bagi orang. Maka tadi. Coba. Kurang apa dalil Allah. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia takut dengan apapun. Bagaimana dia takut dengan dirinya sendiri? Bagaimana dia akan membakar dirinya sendiri? Coba. Kalau kayu itu tahu bahwa asbak kayu itu dirinya. Maukah asbak kayu akan membakar si asbak kayu ini? Coba kamu pikirkan. Abah ingin mengajak kamu beradab pada Tuhan. Karena kalau tidak begitu kalian ini akan menarik nerakamu sendiri sesuai pikiranmu sendiri. Berhentilah ulama-ulama tolol. Kiai-kiai setan. Dari semua. Kalau kalian, wahai semua kiai ulama di dunia ini. Lihat pandang wajah saya. Semua. Gak usah takut kamu dengan neraka itu. Kasih ke Abah Setu semua. Tapi berhentilah kau menceritakan tentang neraka itu. Pada orang-orang yang tidak ngerti. Dari semua. Hari ini, ya Rob Tuhanku yang maha mencintaiku, melihat diriku. Dan aku diutus untukmu. Dari semua.
berhentilah. Nah, semua, ya. Kau terus menuduh dia, memfitnah dia, menghina dia. Dan kau terus. Kiai-kiai palsu. Yang selalu menceritakan tentang Allah, tapi kamu tidak kenal. Asbak kayu ini jadi kiai, jadi buya, jadi mama, jadi apa. Tapi Tuhannya sendiri dia tidak kenali. Itulah penyebabnya. Dari semua. Karena kamu tidak mengerti. Perumpamaan Allah. Wa tilkal amsalu nadribu halinnas. Kata Allah, wa ma yaqiluha illal alim. Tidak ada yang bisa mengerti kecuali tadi. Bagaimana kau akan mengerti, hei asbak kayu, bahwa Tuhanmu itu si kayu, selama yang ada kamu. Maka itulah muncullah dari mulut busukmu fitnah pada Tuhan yang maha penyayang, pengasih. Yang dia Al-Karim. Dia mengatakan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbika al-karim. Hei hambaku. Apa yang melalaikan? Hei asbak kayu, kata si kayu. Apa yang melalaikanmu pada diriku? Kenapa kau takut dengan aku? Padahal engkau itu tidak ada kalau bukan karena wujud aku. Engkau itu buta kalau bukan karena basorku. Kamu itu budeg kalau bukan samaku. Kamu itu bisu kalau bukan dengan kalamku. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Karena alam ini akan diganti penumpangnya. Dari semua. Ya. Maka yang kalau kalian ingin kembali pada Allah, kembalilah saat ini. Kalau tidak, ya berarti. Dari semua. Ya. Inilah sahabat yang dikatakan oleh Syatoilah. Ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li annahu karena satunya Allah al-batin. Tapi watoh dan tugasmu hari ini taholiklah itu. Kembalikan la hayyun. Kamu tidak hidup kalau bukan dihidupkan. La sami'un. Kamu tidak bisa mendengar kecuali kalau bukan samanya dia. La basyirun. Kamu adalah buta kalau bukan penglihatan dia. La mutakallimun. Kamu bisu kalau bukan bisunya. Kalau bukan karena kalamnya dia. Maka wudhu. Wudhu. Bukan hanya kumur-kumur. Tapi kau terus tidak sadar kalam itu milik siapa. Kau cuci tanganmu. Kau wudhu lah. Karena la yamassuhu ilal mutahharu. Kamu tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Dan mencintainya. Merindukannya. Dan menyadari kebaikannya setiap saat. Dengan napasmu, hidupmu, wujudmu, semua. Bagaimana kau disuapin setiap hari. Kau dipakaikan baju olehnya setiap hari. Dimandikan, disabuni. Kau fitnah dia. Karena kau tidak mengerti siapa dia. Sebagaimana asbak kayu ini yang jadi kiai. Tapi tidak ngerti. Kayu itulah Tuhannya itu. Malah dia merasa jadi kiai. Inilah barsiso. Kiai yang tidak mengerti. Ya. Asbak kayu yang jadi kiai yang tidak mengerti kepada Tuhannya. Jadi barsiso. Maka ini dia jadi kiai. Dia jadi ulama. Semua. Mari kita saksikan kata Abah juga. Kalau kau adalah orang yang benar dari semua. Karena Abah tidak ingin manusia sekarang ini, Islam ini betul-betul sudah terpuruk. Sudah hancur kebahagiaan. Sudah hancur keyakinannya. Salatnya dalam keadaan mabuk. Dari semua. Ya. Hajinya mabuk. Puasanya mabuk. Semua. Karena diawali daripada tidak disadari. Dari semua. Ya. Inilah yang dia selalu katakan kepada kita. Kembali. Hei asbak kayu, kembalilah pada diriku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hei asbak kayu, tawakallah padaku. Tadi semua. Maka kau
Sebenarnya ini bukan kisahmu. Ini adalah kisahku. Kau akan merasakan nikmat bersamaku. Sebenarnya akulah yang sedang menikmati. Akulah sedang menyaksikan diriku, menikmati diriku. Dan kau yang sudah mengenalku akan ikut terbawa nikmat dengan diriku. Dan kau akan menyaksikan diriku dengan penglihatan diriku. Tuh, sahabat. Maka marilah watoa dan tugas si asbak kayu ini adalah kembalilah, taholilah. Supaya tahalilah sifat dia pada diri. Sabar, syukur, zuhud, qanaah, kaya. Yaitu ada al-ghani, yaitu al-mughni, yaitu ar-razak. Tapi sekarang si asbak kayu jadi miskin. Karena dia telah merampok. Lihat hikam kalimat 126. Allah kata Syaitanillah melarangmu mengakui milik orang lain menjadi milikmu. Dan apa yubihu kata Syaitanillah. Apakah boleh si kayu mengizinkan asbak kayu ini mengakui bahwa ini wujudnya? Tadi semua. Akhirnya karena tidak mengerti. Allah dituduh neraka ini, neraka itu. Ngomongnya surga, nggak tahu surga. Tadi semua. Ayolah. Ustadz kampret, kiai kampret yang hidup di zaman ini. Jahil luar biasa. Jahil murokab. Kamu bukan pengikut Muhammad, tapi Abu Jahal. Semua ya. Jahil. Semua. Maka Syaitanillah sudah ingatkan dalam berbagai. Ya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un. Wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan kayu terhalang oleh asbak kayu? Bagaimana dibayangkan Allah terhalang oleh dirimu pada wujudmu, pada wujudnya. Hidupmu pada hidupnya. Melihatmu karena basarnya. Mendengarmu karena samanya. Bicaramu karena kalamnya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah nampak tauhid pada segala. Bagaimana kayu itu dihijab oleh asbak kayu padahal si kayulah yang nampak sampai kada jejebernya si asbak kayu, hanya kayu semuanya. Makanya kullu syai'in babun ilallah. Pada gelas kaca ini. Tuhannya gelas kaca ini adalah si kaca itu sendiri. Tuhannya si cangkir keramik itu ya keramik itu sendiri. Maka Tuhan mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Maka harus dikembalikan kesadaran si asbaka itu pada sidroh al-muntaha. Kesadaran yang penghujung. Maka hilanglah kepada kesadaran dirinya. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa rabbahu bil baqa. Man arofa nafsahu, faqad arofa rabbahu. Wa man arofa rabbahu fasadal jasadahu. Pada saat dia udah kenal sebenarnya aku wujud, karena wujudnya kayu. Aku melihat karena melihatnya si kayu, kata si asbak kayu. Aku mendengar karena samanya si kayu. Aku hidup karena hayatnya si kayu. Maka hancurlah dirinya. Maka tadi fanalah, adamlah. Pada saat Adam wujudlah Allah. Maka yang tadinya dunia, akhiratlah. Itulah yang kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan kamu menjadikan asbak kayu. Telingamu, mendengarmu, kembalikan kepada si kayu. Dari semua. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Maka sekarang ada perubahan nasib si asbak kayu. Dia akan dijamin, dia akan digendong, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei asbak kayu yang sudah tenang, yang sudah mengerti, yang sudah mengenal Tuhannya, yang meliputi dirinya karena dia sudah Adam. Jadi nggak ada lagi hulul dan itihad.
Bagaimana hulul dan itihad pada saat kamu hanya ada dan tidak ada? Maka tadi kata Abah, belajar ilmu tauhid bukan menjadi Allah. Bukan mengaku Allah. Karena sebenar-benarnya kamu tidak ada dari awal. Inilah yang harus kamu pelajari. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei asbakayu, ittaqullah, telanjanglah, kembalikanlah sebenar-benarnya kamu adalah aku. Telanjanglah. Al-imanu uryanun walibasuh taqwa. Sekarang sibgot Allah, akulah yang akan membalut dirimu untuk berjalan pada diriku. Dari semua sibgot Allah. Tidak ada sibgoh yang terbaik kecuali sibgohnya Allah. Tiada lagi pakaian berjalan menuju Allah kecuali pakaiannya Allah. Maka tugasmu hanyalah ihramlah semua ya. Supaya kamu bisa nanti mi'raj, supaya kamu munajat. Maka inilah munajat, sahabat. Ya. Maka Syaikhullah mengatakan lagi, kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah nampak dohir pada surga. Bagaimana kayu akan hijab oleh si asbak kayu? Bagaimana kaca akan hijab oleh si gelas kaca? Dialah yang nampak pada gelas kaca. Bahkan gelas kaca tidak ada Adam kalau tidak ada si kaca. Ini semua makanya kullu syai'in babun illah. Sok silahkan kamu tunjuk apapun makhluk di dunia ini, ujung-ujungnya dia. Kamu terjebak pada identitas tadi. Kata Abah juga. Identitas. Identitas itu diadakan oleh dia supaya kamu mengerti. Tadi kayak kayu. Identitasnya ini adalah asbak. Kayu pada kursi, identitasnya kayu. Kayu pada pelapon, identitasnya itulah Adam. Identitas. Tapi manusia terjebak pada identitas sekarang. Akhirnya mengkapirkan kayu yang berwujud si Buddha. Pada wujud si Cina. Kamu benci Cina. Coba bagaimana? Kayu tajalilah jadi Cina. Kayu tajalilah jadi babi. Kayu tajalilah jadi air. Kamu adalah hidup dalam lautan. Kesusahan. Karena kamu yang mengundang kesusahan itu. Kegelapan itu. Sahabat. Maka dilanjutkan oleh Syaikhullah adalah tadi. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi. Kalau tadi adalah bi kulli syai'in fi kulli syai'in. Tadi. Ada harus kulla syai'in bi kulli syai'in fi kulli syai'in li kulli syai'in sama ya. Qabla wujudi kulli syai'in tadi semua. Ada harus min kulli syai'in di semua ya. Maka dikatakan adalah semuanya. Bagaimana aku dapat ditutupi sesuatu padahal ia yang tampak pada segala sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat pada setiap sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal dia lebih jelas dari segala sesuatu? Mana yang lebih jelas, kayu kah atau asbak? Mana yang jelas, kaca kah atau gelas kaca? Mana yang lebih jelas pada dirimu? Kamu apa Allah? Mana yang jelas pada kucing? Kucing apa Allah? Mana yang lebih jelas? Allah apa babi? Hanya orang bodoh yang menyaksikan babi. Itulah bagian Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Berarti dia itu kamu belum melihat tandanya. Tidak mampu menyaksikan yang satu dari semua yang banyak ini. Pada apa? Adanya. Satu, wujud. Ada. Kedua, menyaksikan Allah apa pada segala yang ada ini apanya? Hidupnya segala sesuatu. Hidupnya. Kamu terjebak pada bentuk dan rupa yang hidup. Semua ya. Bencilah pada Kristen, pada Hindu, pada Buddha, pada apa. Tadi semua. Maka Abah katakan sekarang. Akulah Atman. Akulah
Sang Hyang Widi. Akulah Kristus, akulah Muhammad. Akulah Jibril, akulah Ibrahim, akulah Adam, akulah Musa, akulah iblis. Ya Karim. Ya. Silakan yang mau meraih kesucian jiwa, ketenangan, kedamaian. Ayo bersama Abah. Kalau ingin merubah nasib dari semua. Tapi asal kamu, dirimu bukan oleh Abah melepaskan dari keiblisan dirimu dari semua. Ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia esa. Ini Garuda. Garuk di dada. Garuda. Bineka Tunggal Ika. Garuda. Tuh, ya. Barulah kamu bisa terbang. Semua. Ini semua ya. Ada isyarah-isyarahnya pada bulumu, bulu lehermu, bulu ekormu, pada sayapmu 17. Pada bulu ekormu 8. Pada bulu ekormu adalah 19. Pada bulu lehermu 45. Barulah kau di dadamu ini. Ada apa? Ada bintang kaukabun. Tuhan yang satu. Barulah kamu muncul sifatmu. Kemanusiaan. Sifat manusia yang beradab. Barulah muncul pada banteng. Dari semua. Karena persatuan Indonesia. Persatuan dirimu. Untuk tauhid dari semua. Barulah kau mengerti. Sesungguhnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Karena semuanya sudah tangan kakimu semua ada rakyat. Turut kata Nabi. Dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan. Tanganmu adalah wakil kudrat irodat pada tanganmu. Maka wudhulah, cuci, kembalikan. Matamu adalah perwakilan untuk basirnya Muhammad, basarnya Allah, kembalikan. Tuh. Wajahmu ada perwakilan wajahnya, kembalikan. Kalammu perwakilan kalamnya, kembalikan. Semuanya. Tapi semuanya tergantung di sini. Kaukabun duriyun, bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Tuh, syajarah mubarakah. Nah, barulah keadilan sosial. Adillah kamu kepada seluruh rakyat tubuhmu. Pada matamu adil. Pada telingamu adil. Pada tanganmu adil. Pada kakimu adil. Karena hatimu sudah adil. Garuda. Maka Allah sudah mengatakan, kalau pemimpin kan menggunakan Garuda, garuk yang ada di dada. Tapi Allah mengatakan, alam nasrah laka sodrok. Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam syagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirrun. Dalam syirmu ada aku. Dada. Ya. Kaifa yatasawwaru ayyah jawwa wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan dihijab sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Iyalah. Mengatakan Faida salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu. Nah ini, wa nahnu aqrabu ilai. Aku lebih dekat padamu, lebih dekatnya kamu leher dan ulat leher. Iya tadi, aku kamu, kamu aku. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini semua. Aku dekat. Maha dekat.
Syaratnya adalah ujibu da'watad da'i dadaan. Hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan aku? Panakkan dirimu. Karena kamu tidur. Bangunlah dari tidurmu. Panakkan dirimu. Karena kamu mati. Matikan dirimu. Maka ada aku. Tuh. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi. Aturlah setiap waktu yang kau inginkan. Terus berhubungan dengannya. Mi'rajlah kepadanya. Dimanapun kamu duduk. Disitulah Arafah. Dimanapun hari berjalan. Itulah Jum'ah. Dimanapun bulan berjalan. Itulah Ramadan. Dimanapun kamu sholat. Itulah Masjidil Haram. Jadi bukan karena Masjidil Haram yang mulia itu. Pada saat hatimu hadir Allah. Tempat dimanapun duduk. Itulah Masjidil Haram. Arafah. Karena kau sudah jam'u. Semua ya. Mulialah segala yang ada. Karena adanya Allah. Ingat itu. Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi Allah lah yang meliputi ruang dan waktu. Allah tidak ada pada semua jihad. Tapi Allah lah yang meliputi semua jihad. Karena kamu ya. Mau kemananya? Ke kiri kayu, ke sini kayu, ke sini kayu, ke sini. Dialah yang meliputi semua jihad bagimu. Maka itulah kenapa kepada dia haram hukumnya ditunjuk. Bagaimana si kayu ini akan menunjuk si asbak kayu pada Tuhannya si kayu. Kalau si asbak kayu ini mencari-cari Tuhannya, dia akan menunjuk Tuhanku di atas, pasti murtad dia. Tuhanku di depan, murtad dia. Tuhanku di kiri, murtad dia. Itulah dikatakan dalam tauhid. Allah itu tidak punya jihad. Salah satu adalah makulat yang mutlak kepada si Tuhan itu, si kayu itu adalah tidak bisa ditunjuk. Karena yang menunjuk adalah yang ditunjuk. Karena yang menuju adalah dituju. Itulah disebut dekat. Dekat pada saat asbak kayu fana melihat dirinya. Karena tajalinya Allah, tajalinya kayu pada dirinya. Hidupnya kayu pada dirinya. Wujudnya kayu pada dirinya. Kau sudah bisa merasakan itu. Tapi pengakuan itu akan diuji oleh si kayu. Kasihlah masalah. Tapi kamu masih teriak. Kata kayu. Bohong lu pengakuan lu itu. Itulah yang harus kamu pahami. Ya. Makanya Nabi Yahya masuk ke dalam kayu digergaji. Itu bahasa syariatnya. Tadi semua. Yang terparah itu digergaji. Teriaklah dia. Tuh. Ternyata wahai Yahya, bohong kamu itu. Melepaskan kamu yang teriak. Inilah ada Ibrahim. Ibrahim sudah sempurna tawakalnya. Dia sudah. Api tidak mampu membakarnya. Sudah. Tadi semua. Ya, pahami. Itulah sahabat di dalam hikam tadi semua. Maka kalau si asbak kayu ini dalam beribadah Tuhan yang dilihatnya makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, rezeki dunia makhluk, rezeki akhirat makhluk, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Berarti si asbak kayu ini masih himar. Himar yang disebut buya, himar yang disebut dengan kiai, himar yang disebut dengan rois, himar. Baru dikasih tambang aja berantem. Karena kamu tidak mampu. Semua. Tadi semua. Ya. Disinilah sahabatku yang Abah cintai. Ya. Pencinta Allah yang merindukan Allah. Maka setelah kau merindukan dia. Akan merasakan keberadaannya. Wujudnya. Hidupmu dijamin olehnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata dia, diundang oleh kamu si kayu. Hei asbak kayu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei asbak kayu yang sudah tenang, yang sudah mengerti, yang sudah bangun dari tidurnya, yang sudah hidup dari kematiannya, yang sudah keluar dari guha Asmaul Kahfinya, yang kedua jadi Yunus yang sudah keluar dari perut ikannya, jadi Musa yang sudah bebas dari Firaunnya, sudah jadi Nuh yang bebas dari banjirnya, sudah jadi Adam
yang sudah bebas dari iblisnya, yang sudah jadi Muhammad, yang pindah hijrah dari dohirnya ke batinnya, yang sudah jadi esa ke sini ese, anta anak, dan dia sudah mampu memijit karena dia mengerti dirimu. Selama kamu berada pada diri dohirnya si ini, maka kamu akan digonjang-ganjing dengan tagoyur. Kamu pijit, trek. Karena kamu adalah kapas yang sudah jadi benang. Karena kamu adalah esa, gula, manis yang sudah jadi gula. Karena kamu adalah setrum yang sudah menjadi lampu yang terang. Tuh. Ada lagi kegelapan? Maka sekarang rokok ini sudah akhirat. Kau sudah pindahkan dari rasa dohir ke rasa batin. Nah, besok pagi karena ada banyak pertanyaan tentang wali nikah secara syariat dan hakikat. Insya Allah besok pagi Abah akan bahas. Orang masih salah tentang itu. Ya, bagaimana wali nikah secara syariat dan hakikat? Siapa yang nikahkan? Siapa yang nikah? Nah, itulah. Maka karena persoalan selap ini hanya dibahas tentang wali di sisi syariat, hilanglah wali di sisi hakikat. Kenapa wali itu harus laki-laki? Ya ruhmu itulah laki-laki. Dari semua. Ya. Maka harus kamu pahami di situ. Kenapa wali itu harus dari keluarga pihak laki-laki, dari kakek, dari bapak, dari semua, dari saudara sekandung yang laki-laki. Jangan terjebak pada pikirnya doang. Tapi juga adalah. Kemudian wali itu adalah harus sadar. Tadi semua. Ya tadi nggak mabuk. Iyalah. Ternyata sekarang banyak orang yang jadi wali nikah tapi sedang mabuk. Yang kawinnya mabuk. Yang kawinnya mabuk. Inilah buahnya hari ini. Penderitaan. Ramai masjidnya. Ramai berantemnya. Karena tidak disadari oleh kalian. Ya. Itulah sahabat barangkali pada malam hari ini. Kalau pertanyaan yang tadi bagaimana cara mencintai Allah? Kamu tidak akan mencintai Allah sebelum kamu kabar tahu siapa dirimu. Kamu kembalikan 7 sifat ma'ani pada dirimu. Kembalikan 7 sifat maknawi pada dirimu. Hidupkan 7 latoibmu dari semua. Ya. Hadirkan air mutlak ruhani pada dirimu. Ya. Karena air mutlak yang dohir tidak akan bisa membawamu pada Allah. Jangankan air mutlak, kata Abah juga. Air laut 7 lautan sama. Air es 7 gunung es tidak bisa. Air hujan 7 hari 7 malam hujan tidak bisa. Ada yang la yamassuhu ilal mutahharun, hanya air ruhani, air Allah yang mutlak, yang tidak berubah warna, rasa dan bau. Dan itulah dia. Semua, ya. Itulah yang harus kamu sadari, ya. Sehingga ayo bangunkan dari dirimu, ya. Berhentilah mabuk, berhentilah tidur, berhentilah mati. Kan tadi semua merasa hidup itu pasti mati. Merasa wujud sebenarnya kamu Adam. Dari semua itulah yang membuat Allah Adam, karena kamu merasa wujud dari semua. Tidaklah nusratullah. Kamu tidak bisa jadi Nasrani, nusratullah. Kamu tidak bisa jadi Yahudi, Yahuda yang mendapatkan petunjuk dari semua. Karena kamu belum menjadi bani kaum Isra yang berjalan pada Tuhan. Kamu hanya tahu kisah kulit semuanya. Ya tadi. Kata Abah juga. Akhirnya. Kamu tidak pernah menjadikan tubuhmu Al-Fatihah. Akhirnya tidak alif lamim. Tidak mengerti alif laisa pada Muhammad. Allah laisa pada Muhammad. Manis laisa pada garam, pada gula. Kayu laisa pada asbak kayu. Ini semua.
Barulah nanti si asbak kayu akan membuktikan iman dalikal kitabul la raiba fihi. Tapi syaratnya asbak kayu di bulan di pertama adalah harus al-baqarah, sembelih dirinya. Dari semua. Sembelihlah ke pengakuan dirinya. Lepaskan Ismailmu itu. Sembelih. Ya. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk dalam keluarga Ali Imran. Untuk melahirkan Abdullah Isa. Dan Isa dalam kandungan Maryam, anak Abdullah. Dan anak Abdullah itulah ruhmu itu. Dan itulah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibunya Aminah. Nah, itulah. Ya. Selamanya. Tadi semua. Maka kamu hanya jadi sapi betina sekarang ini. Akhirnya tidak masuk keluarga Ali Imran. Maka tidak lahirlah Isa. Tidak lahirlah Muhammad pada dirimu. Bahkan tidak masuk kepada surat An-Nisa. Makan jar sekarang. Punya bini 4. Makin jauh lah. Makin tukang bohong lah kamu. Sawi semua. Kamulah raja kebohongan. Aduh. Dengan judul Sunnah Nabi. Aduh. Tuh Sunnah Nabi tuh. Bagi tuh yang bencana tuh. Ini kekoplokan Islam hari ini. Akhirnya kamu tidak pernah Al-Maidah, Al-Yauma. Hari itu kamu akan disempurnakan untukmu. Dan kamu menjadi Islam aslama. Itulah maksud kata Allah. Al-Yauma akmaltu lakum din. Wa atmamtu al-awari. Aku ridho. Tuh di situ. Kenapa dia mengatakan ridho? Karena kamu sudah rodiyah pada kesadaran Musa, Harun. Maka sekarang mardiyah pada kesadaran Musa. Barulah kamu sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Pada kesadaran Ibrahim. Wa ana ila rabbikal muntaha. Allah katakan. Itu surat Al-Maidah. Kamu harus membuktikan surat Al-Maidah itu. Kamulah yang harus menjadi pelaku di surat Al-Maidah itu. Kalau tidak, masuklah surat ke-6 Al-An'am. Binatang. Salatnya binatang. Puasanya binatang. Umrohnya binatang. Maka kalian lihat sekarang tuh, yang kumpul-kumpul di bandara itu. Lihat kamu tuh kepalanya. Coba. Kamu akan geli pada saat kamu sudah terbuka kasabmu nanti. Kamu akan geli nanti melihat berjamaah di Masjidil Haram. Geli semuanya. Karena kamu sudah terjebak di situ. Dan dianggap kesalahan yang dilakukan berjamaah jadi kebenaran. Tadi semua ya, karena Al-An'am terus ke sana yaitu sampailah di penghujungnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Karena surat Ar-Rahman kamu tidak menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetap aja jahil. Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus kata Allah. Tadi semua. Dah hanya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna sum. Sampai dia mengatakan, kata si kayu itu, hei asbak kayu. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Ilmal yakin. Sampailah kamu dibakar jadi kayu. Karena kamu gak sadar. Itulah manusia-manusia kalau Quran. 7 ayat menyatakan manusia jadi bahan bakar api neraka. Dibakarlah asbak kayu ini yang tidak sadar-sadar pada kayu. Semua di penghujungnya. Barulah wal asri demi masa. Hei asbak kayu demi waktu. Engkau rugi. Illal ladina amanu wa amilus shalihat. Kecuali adalah si asbak kayu yang sudah mengamalkan amal soleh. Yang sudah wahada yuwahidu tauhid. Yang sudah mukhlas.
Yang mukhlas itu bukan mukhlis. Mukhlas orang yang sudah bangun dari tidurnya, mukhlas. Mukhlas orang yang sudah hidup dari kematiannya, mukhlas. Tadi mukhlas itu contoh. Ayub bebas dari penyakit kulit, itu mukhlas. Yakub sudah bebas dari buta, itu mukhlas. Musa sudah bebas dari Firaun, itu mukhlas. Barulah kata Allah tadi mengatakan, barulah apa kata-kata, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kan sudah wal asri dalamnya. Tadi fawailul lil musalli, ada dalam ayat itu apa yang katakan tadi. Setelah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maaf, katakan kata Allah, wal asri, demi masa. Tadi ya, akhirnya setelah wal asri surat apa? Humazah. Maka jadilah neraka pada tubuhnya. Karena dia sudah membuang-buang waktunya. Akhirnya setelah itu barulah dia apa di situ? Kata Allah tadi semua. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayb. Di atasnya apa? Ara'aital ladzi bukan tadi yang dikatakan bahwa surat Al-Fil itu. Alam apa namanya surat Al-Fil teh? Kamu adalah terjebak menjadi gajah. Abrohamu tidak berfungsi. Abroha akan menyerang Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsal alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tuh. Karena tadi sudah di al-hakumut takasyur, al-asri, fawaid tadi kemudian ada humazah tadi, neraka yang menarik. Ya. Barulah nanti kamu setelah di situ Allah ingatkan lagi tadi ila bi Quraisyin, baru. Tapi orang yang sudah tadi mampu menyembelih dirinya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang jelas lagi oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang gua kafir yang tertutup itu tadi? Yang al-hakumut takasyur. Siapa? Yang wal asri, yang dia buang-buang waktu. Karena dia tidak beramal soleh. Yang masuklah pada neraka. Humazah. Karena dia sudah membiarkan Ka'bahnya dihancurkan oleh Abroha. Dan burung ababil tidak menolongnya. Hancurlah Ka'bah kolbunya itu. Padahal inilah kerajaan kebahagiaan dari semua. Dan dia tidak bisa merasakan telaga kausar di dunia ini karena dia tidak pernah menjadikan tubuhnya Muhammad fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Akhirnya kata Allah, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terus bukan kepada orang Hindu, berang-bunuh siapapun yang tertutup melihat Allah. Kamu tidak akan beriman. Paling-paling wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tetap aja takut mati. Tidak merindukan kematian. Tadi semua. Baru orang-orang yang selamat, balik kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, idza jaa telah datang. Siapa yang datang pada dirimu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun
Kau sudah bertemu dengan guru rohaninya, yang telah menemukan Rasul untukmu, sudah bertemu dengan Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka dia sudah akan berbondong-bondong masuk pada agamanya Allah tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang telah masuk pada din, bukan pada agama. Karena kamu sudah mengenali sebenar-benarnya dirimu adalah air, bukan botol, bukan merek botol, bukan aqua, bukan Islam merek Islam, bukan Hindu merek Hindu. Karena kau sudah ketemu dengan hakikat air, maka kamu sudah akan datang pada Allah dengan cinta. Tadi semua, ya. Itulah idajah. Kalau tidak demikian, kamu akan masuk ke dalam kelompok tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal habi wa marwatu. Hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Akhirnya kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan menceritakan kul huwallahu ahad. Tuh, kul pilun amrina. Hei, ceritakan Fulan, bagaimana perjalananmu dari Fatihah itu? Kau sudah sembelihkah? Sudah alif lam mim? Kau sudah laisa bersama Allah, sudah laisa bersama Muhammad? Batinmu laisa pada dohirmu, manis laisa pada gula, asin laisa pada garam. Tuh. Kau sudah sembelih aku palsumu, dan sekarang sudah alif lam mim dalikal kitab. Tubuhmu itu sudah menjadi bukti. Kau membenarkan sebenarnya ini gula, sebenarnya ini adalah garam, sebenarnya ini api, sebenarnya ini. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh, kamu sekarang udah iman pada ghaib. Selanjutnya akan memberikan sholat dan mengeluarkan zakat. Terus berbagi menyayangi makhluk. Ya. Kalau tidak demikian, kamu akan masuk kepada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adabun alim. Kenapa kamu begitu? Kata Allah, karena tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit pada. Kenapa ada penyakit di hatimu? Karena kamu berpura-pura iman. Wa minan nasi may yaqulu amana billah. Tapi kamu tidak pernah iman pada Allah dan Rasul. Tidak iman pada hari akhir. Akhirnya tadi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tadi. Kamu tidak bisa menceritakan. Kul. Ceritakan. Hei Fulan. Kul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allah udah. Disitulah kau akan bertemu dengan merah dalima. Tuh. Satu pada dirimu, pada tubuhmu. Kamu sudah tidak lagi sebut syariat, sebut tarekat, sebut hakikat, sebut ma'rifat. Nggak ada lagi. Tidak lagi sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak kelapa. Sudah jadi kelapa. Kul wallahu ahad. Tidak lagi fi'il, asma, sifat, zat. Leburlah pada syir, pada zatnya. Tuh, udah. La syautin, la harpin. Disitulah kamu udah surga. Maka akibat tidak bisa menceritakan kul huwallahu ahad. Kamu tidak akan bisa menceritakan kul a'udzu birabbil falaq. Tuh. Maka tidak bisa juga kamu menceritakan kul a'udzu birabbin nas. Karena kamu belum menjadi Rabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Hidupmu masih digonjang-jangan min syaril waswasil. Was-was dalam hidup.